ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik daripada wabah musibah corona yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia secara umum dan kepada kaum muslimin secara khusus di hari ini dan di bulan-bulan ini. Para ikhwan wal akhwat mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah awalan menunjukkan kepada kita tentang musibah ini atau bala ini atau wabah ini. Yang pertama menunjukkan kepada kita pelajaran yang kita petik daripada musibah corona ini, menunjukkan tentang lemahnya manusia tersebut. Lemah dan sangat lemahnya manusia di dalam menghadapi kekuasaan Allah yang sangat besar dan agung, sehingga membuat bingung seluruh manusia di hari ini. Maka kita melihat di hari-hari ini setelah kejadian ini dan masa kejadian ini, kekuasaan Allah Azza wa Jalla betul-betul ainul yakin, betul-betul dengan keyakinan yang betul-betul meyakinkan dan sangat yakin tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan bertambah dengan demikian keimanan kita, menambah keimanan kita sebagai kaum muslimin, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khusus adalah salafiyun, bahwasanya Allah tabaraka wa taala ala kulli syai'in qadir, maha mampu dan maha berkuasa atas segala sesuatu tersebut, dan betul-betul semata-mata di tangannya lah seluruh perkara dan kejadian ini. Dia satu-satunya mampu untuk menimpakan bencana, mencabut bencana, mengangkat bencana, menurunkan bencana. Dia sangat kuat. Dan dia adalah qawiyul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat. Dan nampak pada masa ini adalah kekuasaannya, yaitu besarnya dan agungnya, ya, kekuasaan daripada Khalik tersebut, Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya seorang manusia bagaimanapun kesombongan dan keangkuhan dan tertipunya mereka dengan kemajuan yang mereka capai, kemajuan hadarah, kemodernan yang mereka capai, namun sesungguhnya suatu makhluk yang kecil yang dinamakan virus corona, ya, mampu untuk membenamkan dan menghancurkan, ya, daripada kesombongan dan keangkuhan mereka tersebut. Dan bahwasanya wahai makhluk, menunjukkan tidak ada bagi engkau selain daripada Allah yang bisa mencukupi engkau, menolong engkau, ya, yang bisa membela engkau. Tidak ada selain daripada Allah subhanahu. Sebelumnya adalah tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang betul-betul tobat. Ya, bala, cobaan daripada Allah Azza wa Jalla, wabah dan sebagainya, ta'un kah namanya, tidak akan bisa hilang kecuali dengan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengakui kelemahan-kelemahan kalian,
Maka segala puji bagi Allah atas segala apapun keadaan kita, dan atas segala bala dan cobaan yang akan menghancurkan daripada kezaliman tersebut. Dan semoga kembali masyarakat kepada Allah Azza wa Jalla dan berjalan di atas manhaj yang benar yang akan menggiring kepada kebenaran seluruhnya. Yang pertama, artinya manusia lemah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dha'ifa, dalam keadaan lemah seluruhnya. Dan tidak mampu. Allah yang maha mampu, dan Allah yang maha kuat, Allah yang maha berkuasa. Kita hanya makhluk yang hanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari segelintir makhluk yang ada, diciptakan untuk beribadah kepadanya, taat kepadanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada saya, aliwahiduni, untuk mentauhidkan saya, beribadah kepada saya, taat kepada saya. Tetapi tak kala manusia itu mulai takabbar wa tajabbar, mulai sombong dan angkuh, tidak akan bisa melawan Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu dan maha berkuasa. Itu yang pertama. Tsaniyan, pelajaran kedua adalah fihi bayanun Allah ghalibu ala amrihi. Yang kedua pelajaran kita petik daripada musibah ini adalah menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghalibu ala amrihi. Dialah yang maha menguasai, yang maha memiliki, yang maha mampu atas segala urusannya. Dia memilikinya, dia menguasainya, dia menang atasnya, dia mampu. Dan juga menunjukkan tentang kepada kita adalah penjelasan tentang hikmahnya yang sangat balighah, yang sangat indah, yang sangat kokoh dan kuat, yang sangat sempurna, dan kelembutannya dan inayati dan perhatiannya dan penuntunannya terhadap para walinya, yaitu adalah orang-orang yang mukminin, muttaqin, muhsinin, wali-wali Allah Azza wa Jalla, dan pendidikan Allah terhadap mereka tersebut dengan berbagai macam dan jenis daripada takdir-takdir yang sudah Allah tetapkan, dan kemudian perkara-perkara kauniyah, ciptaannya dan syar'iyah, perintah dan larangannya. Dan juga tidak ada yang bisa mengambil faedah daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Musibah virus corona ini merupakan wabah, merupakan ayatullah Azza wa Jalla, tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengambil faedah daripadanya kecuali al-aqyasul uqala, kecuali orang-orang yang akalnya sehat, yang akalnya sempurna, akalnya akal yang betul-betul berjalan di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan akalnya akal yang tunduk kepada nas yang sharih, al-aqlus sharih yunasibu an-naqlus sharih. Akal yang sehat, akal yang sempurna, akal yang baik, ada akal yang mencocoki nas yang sharih, sebagaimana jelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Darut Ta'arud Akal wan Naqal, dan demikian juga dalam kitab Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra, bahwasanya akal yang sehat adalah akal yang cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Logikanya, akal yang tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah akal tidak sehat. Maka oleh karena itu yang bisa mengambil faedah daripada musibah, bala, cobaan ini adalah orang-orang yang memiliki akal-akal yang sehat. Demikian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, la ayatin liulil albab, merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Dan ulil albab di sini adalah siapa mereka? Allah tabaraka wa taala menjelaskan kepada kita di sini ulil albab bukan orang-orang yang hadari, orang-orang yang modern, orang yang bisa menciptakan ini dan itu, orang-orang yang bisa menemukan ya ini dan itu dan sebagainya, orang-orang yang bisa merakit ini dan itu. Ya, tetapi ulil albab di sini adalah orang-orang alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah tabaraka wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan tidur. Berzikir kepada Allah azza wa jalla, itu dikatakan orang-orang yang uqala, orang-orang al-qiyasul uqala, yang dikatakan ulul albab, berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan tidur. Waktunya keseharian itu penuh dengan ibadah, zikir, qiraatul Quran. Dan di hari-hari musibah seperti ini, perbanyak beribadah kepada Allah dan tobat kepada Allah azza wa jalla, dan perbanyak baca Al-Quran. Kalau bisa ditamatkan sekian hari, sekian hari, sekian hari. Itu tuntunan Allah azza wa jalla kepada kita. Di dalam ketika musibah-musibah tersebut, bukan kita memperkaya diri, dan bukan ulul albab di sini adalah orang yang bisa sampai ke sini, sampai ke situ dan sebagainya. Enggak. Bukan sampai ke bulan, ke planet Mars, yang hanya cerita-cerita omong kosong yang tidak pernah kejadian pasti, berita daripada barat kufar. Tetapi di sini adalah orang-orang yang berzikir. Artinya orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, lailan wa nahara, berdiri, duduk dan tidur, tak lepas mulutnya daripada berzikir istighfar kepada Allah tabaraka wa taala.